Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para ibu, bapak ingkang kula mulyakaken, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Jibril pada malam ini sampai kepada pasal yang menjelaskan tentang tayamum. Tayamum ini walaupun kita banyak air, mungkin pada saatnya kita akan bertayamum. Sebab tayamum tidak hanya karena tidak ada air, tetapi karena ada hal-hal tertentu yang menyebabkan kita harus bertayamum, maka tayamum menjadi penting. At-tayammumu tayamum. At-tayammumu huwa isalut turabi ilal wajhi wal yadaini bisyara'ito makhsusatin. Tayamum itu menyampaikan atau mengusapkan debu kepada muka dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tayamum itu beli tekang ning sikil-sikil, beli tekang ning kuping-kuping, cuma tekang ning muka bae dengan dua tangan. Wa yasihhu tayammumu fil hadri was safari. Tayamum sah dilakukan baik pada saat ada di rumah walaupun dalam bepergian. Wa yujzi'u 'anil hadasil asghari wal akbar, dan tayamum itu mencukupi, artinya boleh dilakukan untuk karena hadas besar maupun hadas kecil. Wa syara'itu sihhatihi, sekarang syarat-syarat sahnya melakukan tayamum. Faqdul ma'i hissan aw sar'an, tidak adanya air hissan secara nyata, kasat mata, aw sar'an atau secara sara. Fal faqdul hissiyu, yang dimaksud dengan tidak adanya air secara nyata atau kasat mata dalam pandangan kita memang banyu laka. Adamu huwa adamu wujudil ma'i ba'da talabihi, tidak adanya air setelah mencari air ke sana kemari ternyata banyu laka. Tapi bukan banyu ledeng mampet, bukan. Baka banyu ledeng mampet pirang jamah masih belum disebut faqdul ma'i, ningkanai lagi didandani. Fi haddil ghausi mutlaqan, setelah mencari secara mutlak, kira-kira dalam radius meminta tolong. Wa fi haddil qurbi inda tayaqqunihi, atau pada jarak dekat ketika diyakini tidak adanya air. Wala yajibu talabuhu fi am'ad min dzalik, tidak wajib mencari air lebih dari situ jauhnya. Misalnya tidak ada air, wis goleti tekang ning pilang laka, ning tangga desa Kedung Jaya laka, Monongulon titik laka misalnya. Beliau usah mencari air, memastikan sampai tekang ning pleret-pleret, wis cukup dianggap laka wis menunggu. Beliau usah harus mencari jauh-jauh banget. Wa huwa al-musamma bihiddil bu'di, itulah yang dinamakan dengan batasnya jauh. Naam yundabu ta'khirus sholati, disunahkan mengakhirkan sholat, in tuyuqina, jika diyakini
Opo husulul ma'i, hasil air, akhirul waktu, pada akhir waktu. Liusolliyaha, supaya dia bisa sholat bil wudu'i, dengan wudu. Lamun air tidak ada, pas misalnya jam habis tuhur, banyu tidak ada, sebut saja kemarau, banyue beli teka-teka, sumur asat, udan laka, ledeng PDAM beli ngucur, sudah beberapa hari. Ning umah ana banyu mung sak galon untuk cadangan minum sekeluarga. Punku dianggaplah Kak, karena itu untuk keluarga dan itu penting untuk minum. Nah, tetapi kaya-kaya mau ku lamat-lamat ana pengumuman air ledeng pan ngucur jam misalnya jam 3 sore. Jam 3 tuh belum asar ya. Sekarang jam 3 setengah 4 asar tah. Atau setengah jam sebelum asar lah misalnya. Ada pengumuman kemungkinan air akan ngucur. Nah, yang ini nih Pak, jika ada lamat-lamat pengumuman ada kemungkinan air akan datang misalnya, maka yang begini yundabu ta'khirus sholati intu yuqina husulul ma'i akhirul waqti liusolliyaha bil wudu. Boleh bahkan sunnah mengakhirkan sholat di ujung waktu karena kita yakin airnya mau datang, sehingga dia sholat dengan menggunakan wudu bukan dengan tayamum. Tapi karena sudah akhir banget kemudian air nggak datang, tayamum saja supaya tetap sholat ada di waktunya. Nah, yang di atas itu yang disebut dengan faqdul hissi, tidak adanya air nyata berdasarkan pandangan mata. Sekarang wal faqdus syar'iyyu, tidak adanya air dalam pandangan syara'. Ka'an khofa min isti'madil ma'i maradon, seperti seseorang khawatir ketika menggunakan air disebabkan karena sakit. Au ziyadatahu, atau nambah sakite. Au but'a buroihi, atau suwe warase. Au hudusa syai'in, atau menimbulkan luka yang baru. Fahisin itu artinya yang ala, maksudnya lukanya tambah parah. Fi udwin dohirin, dalam anggota tubuh yang nyata. Ini namanya faqdul ma'i asy-syar'i. Banyue ma'ana mung lamun dinggo banyue sakite mbrabah, tambah jadi sakitnya. Bakal kenang banyu sakitnya tambah parah apa penyakitnya. Itu dia menggunakan tayamum. Atau Bapak Ibu yang lagi sakit badannya panas tuh Pak, itu kan yang manastis tuh. Itu kalau kena air Pak, bergetarnya luar biasa, saking dinginnya sampai koplak. Ning dengkul tekang ning ilat-ilat keding Pak. Sampai giging gitu Pak. Itu tuh Pak yang begitu, juga sampai parah banget kena dinginnya, itu sudah boleh tayamum Pak. Kan ada itu Pak yang dingin, betul-betul dingin luar biasa itu. Saya pernah ngalami. Itu sudah sah bertayamum. Itu namanya faqdus syar'i. Tidak adanya air, bukan air nyatanya tidak ada, tapi diizinkan oleh syara, dianggap seperti tidak ada air, maka boleh dengan tayamum. Atau tidak seperti itu, tapi kalau menggunakan air, iki penyakit tambah bahaya. Itu boleh menggunakan
air. Wa ka'an hala bainahu wa bainal ma'i adubun aw sab'un. Atawa banyu mah ana Pak. Mung lamun jukut banyu mono dipangan buaya sampean. Sebab banyu ana ning kali. Misalnya Pak. Tuh. Atau jika ambil air ke situ, di sana ada musuh yang membahayakan kita. Jangan ambil resiko, kita manfaatkan syariat, kemudahan dari Allah, lakukan tayamum. Adwun itu musuh, sabu'u itu artinya binatang buas. Wa ka'anihtaja ilal ma'i li'atsyi hayawanin muhtaramin. Atau banyu anak segalon kayak tadi, tapi itu banyu air butuh untuk minumnya hayawan yang dimuliakan. Hayawan yang dimuliakan itu ya manusia, hayawan yang dimuliakan. Termasuk hayawan, hewan yang tidak boleh dibunuh. Ada penjelasannya di bawah nomor 2 Pak. Wa huwa alladzi la yubahu qatluhu. Hewan yang dimuliakan itu hewan yang tidak boleh dibunuh. Wa ghairul muhtarami sitatun, hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6. Tarikus sholati, 1 orang yang meninggalkan sholat. Itu di bawah tuh ada kode nomor 2 tuh, di bawah garis nomor 2. Ghairul muhtarami sitatun, hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6. Tarikus sholat, 1 orang yang meninggalkan sholat. Disebutnya ghairul muhtaram Pak, hewan yang tidak dimuliakan, aja ninggalkan sholat. Wazanil muhson, lanang atau wadon kang ganjen nih Pak, tukang zina, PTS. Wal kafirul harbi, dan orang kafir yang memerangi Islam. Wal murtadu murtad, wal qalbul aqur, anjing galak, anjing liar, wal khinzir, dan babi. Wong kang ninggalaken salat, tukang zina, kafir harbi, murtad, setara dengan kalb dan khinzir. Kirik dengan kirik, dengan anjing dan babi. Baik, wa yushtaratu li sihhati tayammumi aidon, dan disyaratkan untuk sahnya tayamum kaunuhu ba'da dukhul waqti, harus sudah masuk waktu. Jadi tayamum tidak boleh begini. Ini mau sholat isya nih, air nggak ada, mau tayamum. Tayamumnya sekarang itu tidak sah Pak. Tayamumnya kudu ngenteni tong isya dulu. Maka kaunuhu ba'da dukhul waqti, tayamum itu dilakukan setelah masuk waktu. Wa ba'da izalatin najasati wa ma'rifatil qiblati, dan setelah memastikan sudah menghilangkan najis yang ada dalam tubuh atau yang lainnya, dan sudah tahu kiblatnya. Iki sembayang madep mendiki. Oh madep mana? Bakal sudah diketahui arah kiblatnya, baru tayamum. Dan arah kiblat itu setiap orang berbeda-beda. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya di sini tuh sholat tuh madhab selatan loh Pak. Tadi saya sholat madhab selatan. Perasaan saya, hati Pak. Kalau akal mah nggak bisa ke selatan. Kalau masjid ya pasti ke kiblat pasti. Tapi hati saya nggak bisa dibohong, ke selatan Pak. Tapi kalau saya lewat ke sini, datangnya dari sana tuh Pak. Itu dari apa ya? Dari Kapuk Pak. Dari Kapuk saya jolnya dari sini. Ini masjid menghadap ke barat Pak. Tapi kalau saya datang ke sini dari sana, angger ke selatan Pak. Orang itu apa awite Pak? Ini perasaan saya. Jadi hati itu nggak bisa cocok dengan akal tuh. Saya kuliah di IAIN Cirebon Pak. IAIN Cirebon itu masjidnya sampai sekarang ya ke selatan terus. Setiap lewat ke sana sih digraksan sama menghadap ke selatan. Tapi kalau ke Kebon Pelok Pak, ke barat sedikit, ya menghadap ke barat, bener. Itu perasaan. Saya dulu hidup di Ciamis. Sholat itu selama saya 5 tahun di sana menghadapnya ke timur Pak. Perasaan sayanya. Walaupun otak saya berkata, kalau masjid ya pasti
barat ke kiblat, tapi hatinya nggak mau. Nah, ibu bapak, kalau tayamum harus pasti dulu kiblatnya. Wala yusolli bihi aksaru min faridotin, dan tidak boleh seseorang sholat dengan tayamumnya satu, sholatnya banyak. Jadi tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu sholat, Pak. Tidak seperti wudhu. Kalau wudhu tadi ibu asar sudah wudhu, belum batal wudhunya boleh dipakai maghrib, belum batal lagi nanti wudhunya boleh dipakai isya, belum batal lagi boleh untuk subuh, belum batal lagi boleh untuk besok. Duhur belum batal lagi boleh untuk asar. Berarti ibu nggak kencing, nggak kebak, nggak kentut, hebat banget, nggak tidur, nah nggak kentut-kentut dan sebagainya karena sehari semalam. Itu boleh, tapi kalau tayamum hanya untuk satu kali sholat saja. Wala yusalli bihi aksaru min faridatin. Satu word. Wa yusalli bihi ma syaa minal janaiz wal nawafil. Tetapi jika sholatnya sunnah atas sholat jenazah boleh untuk beberapa sholat. Kalau sholat fardu hanya satu kali. Mau maghrib tayamum, mau isya tayamum. Tapi kalau mau misalnya sholat awabin tadi tuh, habis maghrib ada yang lagi bangun lagi selesai salam, semua sholat lagi, sholat sunnah mutlak boleh pakai tayamum yang tadi. Pengen sholat qobliyah boleh tayamum yang tadi. Enggak pas isanya tayamum lagi. Wa yajibu qada'u sholati 'ala man tayammama fi safari ma'siyatin. Wajib qada sholat bagi orang yang tayamum di dalam bepergian maksiat. Berangkatnya untuk maksiat tapi sholat dan tayamum. Mangkat ning Brebes pengen goleti dukun ke priben supaya pasang togel gul. Maksiat apa ganjaran loh? Kan goleti dukun tuh. Itu perjalanan maksiat, Pak. Tapi sebelum maksiat itu bujak sholat, Pak. Orang tuh sholat. Sholatnya tayamum karena memang nggak ada air. Itu wajib qada. Tuh, wa yajibu qada'u sholati 'ala man tayammama fi safarin ma'siyatin. Au fi mawdi'in yaghlibu wujudul ma'i fihi, atau di dalam satu tempat yang dimungkinkan tempat itu nanti ada air. Aw tayammama li khawfi birdin idza ajaza an taskhinil ma'i, atau dia bertayamum karena takutnya dingin banget, takut dingin, bukan sudah kedinginan. Jika dia tidak bisa memanaskan air karena tidak punya alat, tidak punya kompor dan sebagainya. Baik, wa man faqadat tahuraini shallal fardhu li hurmatil waqti. Orang yang tidak mendapatkan dua sesuci, yaitu dua sesuci maksudnya adalah wudu enggak bisa, tayamum pakai debu kayak tadi juga tidak. Sholal fardu, dia tetap sholat fardu li hurmatil waqti, untuk sekedar menghormati waktu. Wa talzamuhu al-i'adatu, dan wajib melakukan sholat i'adah, ngulangi. Wa man wajada ma'an la yakfihi li wudu'ihi aw ghuslihi isti'malahu awalan fatayammama amma baqiya. Orang yang mendapatkan air tapi airnya tidak mencukupi untuk wudhu, maka air terlebih dahulu, kemudian sebagian sisanya tanpa air. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tayamum enggak ada air, wudhu juga enggak, tetap harus dikerjakan sholatnya lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Seperti orang yang naik kapal terbang, debu tidak ada, air juga ngicir, dan tidak ada air gebrak-gebruk di
di sana. Ininya juga temboknya kapal itu lebih bersih daripada tembok masjid kita. Itu kan nggak ada debu sama sekali, Pak. Yang begini tetap sholat tayamumnya di joknya kapal, tayamum. Tetapi yang begini nih nantinya sholal fardhu li hurmatil waqti. Dia tetap sholat, tapi sholatnya untuk namanya li hurmatil waqti, sekedar untuk menghormati waktu. Watalzamuhu al-i'adatu, dan nanti dia wajib mengulangi sholatnya ketika sudah turun dari kapal dan sudah mendapatkan air atau mendapatkan debu untuk tayamum yang sempurna. Baik, sedikit lagi. Furudu tayamumi wa kaifiyatuhu, fardu tayamum dan caranya. Furuduhu khamsah. Fardunya ada 5. Al-awwalu naqlut turab. Yang pertama memindahkan debu. Bi ayyaqsida muridu tayammum turaban tahiran khalisan lahu gubarun. Yang pertama menyengaja tayamum dengan debu yang bersih suci yang ada gubarnya. Gubar itu beledung. Wa yadribu alaihi bi kaffaihi ma tafriqi asabihi. Dia memukulkan tangannya, kedua telapak tangannya dengan cara merenggangkan jari-jarinya. Nanti kita langsung praktek saja. Asani yang kedua, niat istibahati fardhi sholatin, niat untuk memubahkan sholat, wa yajibu faqarnuha bin naqli wastidamatuha ila masfil wajhi, dan wajib niatnya bersamaan dengan pada saat memindahkan debu ke muka. Asalis yang ketiga, masfu dhahirul wajhi, mengusap bagian dohirnya muka marrotan wahidatan, satu kali saja. Wala yajibu isalu turab ila batin sya'ri, tidak wajib sampai debunya masuk ke dalam sampai ke kulit-kulit. Ar-rabi'u masful yadaini, yang keempat adalah mengusap dua tangan ila mirfaqaini sampai dengan siku. Fayadribu darabatan saniyah, kemudian dia memukulkan tangannya yang kedua kalinya, wa yamsahu yadul yumna bi kafil yusra, ngusap tangan tengen dengan epek yang kiri. Ubi ayyul siko zuhuru asabi'il yumna, dengan menemukan bagian luar jari-jari kanan dibutuhin asabi'il yusra dengan bagian dalam jari-jari kiri. Fayamurruha 'ala dhahiri sa'adati al-ayman hatta yasil al-mirfaqain, kemudian menggerakkannya ke lengan bagian kanan sampai ke sikut. Fayaqlibaha, dan mengembalikannya. Ai batna kaffayhil yusra, dengan telapak yang kiri. Ala batini sa'adihi al-ayman, kepada bagian dalam lengan yang kanan. Fayamuruha hatta yasilal qu', kemudian digerakkannya sampai dengan ugel-ugel pergelangan. Fayumirra batna ibhamihil yusra ala dhahir ibhamihil yumna, summa yamsaha yadul yusra bi kaffi yadayhil yumna ala misli dzalik ma'a takhlili asabihi ihima. Wis praktek baik nggih. Ya, Pak, gini praktek, Mbak. Oke. Niat memubahkan sholat. Bahasa Arabnya nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Artinya saya niat tayamum untuk memubahkan sholat karena Allah. Kalau nggak bisa Arab, orang usah Arab-Araban. Padahal sampean kuwong kedawungan baik. Pokoknya bahasanya enggak urut-urut kayak tadi juga enggak apa-apa. Renteg saja dalam hati mau tayamum karena mau sholat, itu sudah jadi, Pak. Udah jadi, udah boleh. Nih, tangannya ibu bapak pel, ning debu. Pastikan debunya itu bersih. Bersih itu artinya kita tidak melihat di situ ada kotoran, tidak melihat bahwa itu bekas kencing anak, tidak melihat di situ ada tembelek. Pokoknya debu yang di jalanan aja itu secara lahirnya nggak kelihatan najisnya, itu sudah dianggap suci. Bahwa tadinya ada lewat kambing, itu nggak jadi masalah. Yang penting secara mata itu nggak ada apa-apanya, nggak ada kotorannya, itu sudah sah. Bapak-bapak plek. Nah, ketika ngeplek ini, bapak ibu tidak harus diusek-usek. Mung loro pakang diusap.
plek di gini boleh, ada yang dikipat-kipat silakan. Kemudian niat tayamumnya plek Pak. Ada yang gini plek. Ini dulu seret, ketika ngeplek ningrai ini sudah niat tayamum. Bahasa Arab ya nawaitu tayamum. Listibahati sholat seret. Gini Pak, set. Kian ki belum keng nempel ke sini. Kiai saya dulu ngajarinya ini untuk di sini. Tuh. Tidak usah diusak-usak. Ustadz itu sebelah sini kayaknya nggak kena. Yakinkan saja satu kali bahwa kena semua. Yang namanya juga tayamum bukan dengan air. Set. Rek. Set. Tuh. Set. Tuh. Yakinkan saja bahwa itu kena semua. Cuma satu kali aja Pak. Enggak 2 kali, enggak 3 kali. Cuma segitu aja. Ada bagian yang enggak kena sedikit, enggak apa-apa. Yang kedua, plek Bu. Nih. Set. Tek. Ditarik. Set. Ke sini. Dibalik ke sini. Set. Tuh. Itu Bu. Ininya. Kan tek. Gini. Udah. Selesai Bu. Tayamum tuh begitu, selesai. Kan enteng banget itu, Pak. Kenapa enteng begitu tetap harus dilakoni? Bapak Ibu, sholat itu tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun. Saking pentingnya manusia mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya kita nanti butuh tayamum. Maka Bapak Ibu sakit enggak bisa keebak. Kalau masih bisa berwudu, diwudukan oleh yang sehat, Pak. Bawa ember, dikucur. Enggak usah sempurna banget kayak orang yang sehat, Pak. Seret, set, selesai itu, Pak. Enggak usah digini kayak orang sehat tuh, Pak. Bapak-bapak kakinya diselodongin, Bapak udah diranjang, di bawahnya ada ember yang dada luas. Bapak kucuran teko kecil. Siram kakinya, set, set. Pastikan bahwa itu rata. Enggak usah diusak kayak wong sehat. Itu supaya sholat tetap dikerjakan. Kalau misalnya kena air bahaya, tayamum. Tayamumnya pakai apa? Debu enggak mungkin. Pakai batu, cari batu yang sekepel atas nama debu. Batunya tidak ada. Pakai itu aja, Pak. Bantal rumah sakit. Pakai bantal rumah sakit. Nah, bareng bantal rumah sakitnya bersih, baunya wangi. Bapak kembali lagi kepada dalil yang tadi, kapan-kapan mengembalikan sholatnya. Ini ada. Namanya tadi sholat li hurmatil waqti. Tapi kalau sakitnya serius, Pak, tidak usah i'adah. Sudah sah itu dia sudah mengerjakan sholat. Tuh. Yang i'adah itu yang tayamum tidak bisa, wudu juga tidak bisa. Itu nanti sholat, tapi sholatnya lihurmatil waktu, sekedar untuk menghormati waktu, dan nantinya sholat i'adah. Sholat i'adah itu, Pak, mengulangi sholat yang ditinggal. Mengulangi sholat kembali. Misalnya Bapak Ibu sholat isya. Ada hal-hal tertentu yang menyebabkan ibu-ibu kayaknya nggak sana tadi sholatnya. Sholat isya lagi, itu namanya sholat i'adah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.